Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Islam dari jahiliyah menuju jalan yang penuh peradaban. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 01 Bulu Tengah beserta staf, yang saya hormati teman-teman guru di SD 01 Bulu Tengah. Permohonan maaf saya untuk kesekian kalinya saya mengambil waktu untuk berbagi praktik baik atau mengimbaskan apa yang kami dapatkan di CGP. Saya berdiri di sini bukan berarti saya yang lebih tahu. Saya tahu teman-teman ada yang lebih paham, ada yang lebih mengerti. Namun karena ini adalah bagian tugas yang harus saya sampaikan, sehingga saya berdiri di depan teman-teman untuk melakukan diseminasi tentang modul 1.4. Namun sebelumnya teman-teman, supaya kita lebih fokus, kita break dulu, boleh berdiri? Kita berdiri semua supaya kita lebih fokus. Baik, kata petunjuknya adalah ikuti apa yang saya katakan. Kalau saya bilang satu pegang kepala, berarti satu pegang kepala. Kita konsentrasi ya. Satu pegang telinga, ikuti kata saya. Jika tidak ada kata satu, berarti tidak boleh dilakukan. Dimengerti teman-teman? Kita mulai. Satu, pegang kepala. Dua, pegang telinga. Ikut petunjuknya, kata kuncinya kata satu. Tapi kalau tidak disebut berarti jangan dilakukan. Boleh? Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Baik. Pegang kepala. Ikuti. Satu, pegang telinga. Satu, pegang pipi. Satu, pegang hidung. Satu, pegang kepala. Satu, mata. Yang ada satu, yang kata kuncinya satu. Ya? Oke. Tolong sekalian teman-teman ya. Satu, pegang kepala. Satu, pegang hidung. Satu, pegang telinga. Satu, mulut. Oke, tepuk tangan semua ya. Yang ada kata satunya ya, kata kuncinya ada satunya ya. Baik. Baik Bapak Ibu. Oke. Berbicara masalah budaya positif ini tentu bukan kalimat yang baru buat kita semua ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat apa tujuan kita diskusi pada hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, dengan diskusi ini kita berharap peserta bisa berbagi praktik baik tentang budaya positif yang sudah dilakukan di kelas masing-masing. Yang kedua, peserta dapat menerapkan budaya positif di kelas masing-masing dari sekolah kita. Ini. Baik, kita sepakati dulu keyakinan kelas kita hari diskusi. Satu, peserta diskusi harus saling terlibat aktif dalam diskusi ini. Yang kedua, saat peserta lain menyampaikan pendapat, peserta lain bisa menyimak dan memperhatikan. Ada yang ditambahkan teman-teman? Ini keyakinan kelas kita pada hari ini. Ada yang ditambahkan? Boleh ya? Boleh saja ya. Peserta diskusi saling terlibat aktif dalam diskusi. Yang kedua, saat peserta lain menyampaikan pendapatnya, peserta lain bisa menyimak dan memperhatikan.
Pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Apa itu budaya positif? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Apa saja yang terlintas? Sebentar kita akan diskusikan. Baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertanyaan tentang budaya positif. Ya, kita ketahui bersama bahwa budaya itu merupakan suatu kebiasaan positif, kebiasaan yang baik. Jadi budaya positif itu merupakan suatu kebiasaan yang baik yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, salah satu contoh misalnya kelas budaya positif, misalnya memberi salam kepada guru, kemudian berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar, serta salah satu budaya yang diterapkan juga di sini yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Baik, terima kasih Ibu Sunardi sudah berbagi pengalaman, berbagi pemahaman. Ada yang lain, Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silakan, Ibu Rostia. Ya, terima kasih. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan pada murid. Kasih Ibu. Oke, baik, cukup dulu ya. Sekarang, sebagai seorang pendidik atau guru atau pemimpin, bagaimana cara Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ada yang bisa berbagi? Bagaimana cara kita menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Ada yang bisa berbagi, Bu Alfi? Bisa? Pak Tamrin? Kira-kira bagaimana cara kita ini dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Kalau tadi Ibu Sunardi sudah memberikan contoh nyatanya yang sudah dilakukan, adakah cara lain? Misalnya kita menciptakan respon atau bagaimana menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Coba menjawab ya. Menurut saya ini cara menciptakan suasana positif di lingkungan dengan lakukan nilai-nilai yang kita anggap benar, kita yakin benar. Tadi kan sudah dijelaskan sebenarnya budaya itu kebiasaan. Kebiasaan itu tercipta atau bisa kita lakukan itu kalau ada sesuatu yang kita yakini benar berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itu bisa menciptakan suatu budaya atau lingkungan yang positif di sekitar kita. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Alfi sudah memberikan kita pemahaman. Lalu kita masuk pada pertanyaan pemantik. Kenapa sampai banyak sekali pemantiknya Bapak Ibu? Materi ini di antara berapa modul yang kami dapatkan, sudah materi inilah yang paling banyak. Dan yang menurut saya kemarin itu sampai saya keteteran ini memang di modul 1-4 Bapak Ibu. Nah, sementara ini pertanyaan pemantik ini akan kita jawab bersama di diskusi selanjutnya. Lalu nilai-nilai kewajiban apa saja yang bisa kita terapkan pada peserta didik kita dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin Ibu Wahida bisa memberikan komentar. Nilai-nilai kebajikan apa saja yang bisa kita terapkan pada peserta didik kita dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjawab pertanyaan pemantik poin 3, di mana nilai-nilai kebajikan apa saja yang bisa kita terapkan pada peserta didik kita dalam kehidupan sehari-hari.
berangkat dari modul kemarin kan bahwa pendidikan itu dengan kebudayaan itu tidak bisa terpisah, di mana pendidikan itu sebenarnya menciptakan sebuah kebudayaan, tentunya kebudayaan yang baik. Untuk saya nilai-nilai kebajikan apa yang utama adalah jujur yang pertama, kemudian nilai-nilai saling menghormati, menyayangi itu bisa juga yang perlu kita terapkan pada anak-anak, terutama kaitannya dengan perilaku bullying. Jadi dua, jujur dengan saling menyayangi atau ramah. Ya, saling menyayangi atau ramah. Kita lihat gimana posisinya ya. Terima kasih Bu Wahida. Pertanyaan terakhir, apa yang Bapak Ibu ketahui terkait motivasi? Ini bukan hanya pada siswa, tapi kita juga Bapak Ibu ya. Ada yang bisa membantu saya? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang terkait motivasi? Yang saya ketahui terkait motivasi itu terkait dorongan ya. Dorongan ya? Ya, dorongan. Baik itu dorongan yang berasal dari Diri sendiri diri maupun dorongan yang berasal dari luar diri kita, atau yang dengan motivasi eksternal atau dorongan dari luar. Terima kasih. Baik, ya jadi ada dua ya poinnya Bu Alwi saya tangkap, ada dorongan motivasi dari dalam internal maupun dari luar atau eksternal. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut. Nah, apa video ini? Paling padat di antara modul lain. Ada 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi, posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, ketujuh poin inilah yang coba kita bedah pada hari ini. Kita berbagi pengalaman praktik baik Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita masuk pada poin pertama tentang perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Anda dan teman Anda di samping, kita boleh mungkin yang di samping ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda misalnya Ibu Wahida A dan Ibu Marlina B, Ibu Sunarni A dan Ibu Dani B. Begitu juga selanjutnya berpasangan. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ini contoh yang Bapak ya. Coba lihat. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda, kepalan tangan Anda. Jadi biasa kalau kita menyembunyikan sesuatu yang berharga kita kepal begitu ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas Anda atau rekan Anda di sebelah Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuat kepalan tangan Anda. Nah, misalnya Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang berharga di tangan Anda, kemudian kita merasa, saya lihat dulu, apa itu di tanganmu? Tapi karena Anda mengambil sesuatu yang berharga, Anda tidak mau buka, tidak mau buka. Jangan, meskipun Anda dirayu. Baik, kita lihat. Menurut
menurut Bapak Ibu, ketika Anda menyembunyikan sesuatu di tangan Anda, kenapa sampai tidak mau dibuka? Apa alasannya? Mengapa apa alasan tidak mau membuka kepalan tangan Anda? Ada yang bisa memberikan komentar? Jika misalnya saya kasih berpasangan, saya memberikan Anda mempunyai emas atau sesuatu yang berharga di tangan Anda, kemudian teman Anda merayu mau melihat dengan segala bujukan dan rayuan, kemudian Anda mempertahankan apa yang menjadi hak Anda. Kira-kira apa alasannya sampai Bapak Ibu tidak mau membuka kepala tangan Anda? Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab? Menjawab yang pertanyaan yang mana itu, satu atau dua? Yang satu. Kalau satu berarti membuka ya. Membuka. Mengapa? Apakah Anda atau Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda ketika Anda mau membuka atau tidak? Apa alasannya? Untuk pertanyaan nomor 1, seandainya ada sesuatu yang berharga yang saya genggam, kemudian ada orang lain yang mencoba untuk minta saya membuka apa yang saya sembunyikan, mungkin saya akan berada pada posisi ini nomor 1. Suatu saat mungkin pada awalnya akan mempertahankan supaya tidak terbuka karena ini sangat penting buat saya. Namun pada keadaan tertentu bisa saja saya akan membukanya. Pertama, jika teman saya akan mengancam saya dan itu berbahaya buat saya. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan untuk Ibu Artis semua Bapak Ibu. Ada yang lain? Jika kalau Ibu Artis tadi mempunyai satu kondisi ya, dia punya pilihan. Ada yang lain? Oke, baik. Kita dengar. Terima kasih atas kesempatan. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 2, ya membuka kepala tangan. Saya mungkin juga sama. Saya bisa saja mempertahankan apa yang berharga di tangan saya, tetapi saya bisa saja membuka apabila teman saya meminta tolong kepada saya. Saya akan membuka untuk dia jika dia benar-benar membutuhkan pertolongan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Wahida. Sekarang kita masuk pada pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Tadi kan Anda memutuskan membuka, menutup dengan berbagai alasan. Lalu siapa sebenarnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Apakah orang lain yang merayu? Kita sendiri. Ya, Sebetulnya yang memiliki kendali atas diri kita itu adalah kita sendiri. Kita buka atau tetap kita pertahankan untuk ditutup itu tergantung kita sendiri. Tentu kita dalam memutuskan buka atau menutup itu juga punya alasan tersendiri. terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Baik. Sebentar kita akan ya. Jadi benar bahwa yang memberikan kontrol itu pada diri kita ya kita sendiri ya Bapak Ibu. Jadi bagaimanapun orang merayu kita, bagaimanapun orang membujuk kita, tetap kontrol itu berada pada diri kita. Kita lanjut paradigma belajar. Menurut Dr. William Glasser ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir menurut Dr. William Glasser ini bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang poin 3 ini yang menarik ya Bapak Ibu. Disiplin adalah kemampuan pemerintah
diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu ingin dicintai, ingin disayangi, ingin dikasihi. Nah, dalam satu hubungan tanpa adanya cinta, tanpa adanya rasa kasih sayang, bagaimana itu rasanya Bapak Ibu? Hampa katanya, dan hampa ya. Nah, di dalam rumah saja Bapak Ibu, hubungan kita sebagai suami istri, kalau tidak ada cinta dan kasih sayang itu bagaimana itu di dalam rumah kita? Baik. Yang kedua, ada penguasaan. Kebutuhan dasar manusia itu ingin menguasai. Kemudian ada ingin kesenangan. Ya, Bapak Ibu, manusia itu ingin kesenangan. Kemudian ingin kebebasan. Begitu juga kalau kita bawa di peserta didik kita di sekolah. Jika salah satu anak kita melakukan tindakan dari peraturan sekolah atau keyakinan kelas, pasti salah satu dari 4 ini ada yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Ya, kita ambil satu contoh. Misalnya, ada anak yang sering datang terlambat. Nah, pasti di antara ini ada yang tidak terpenuhi. Mari kita lihat Bapak Ibu. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Ada yang ingin disayang, ada juga yang tidak perlu disayang. Saya tidak butuh kasih sayang, saya butuh makan. Ya? Ada kan biasa kalau orang pacaran itu, apa itu cinta? Nah, kalau makan itu cinta. Nah, sekarang tanpa uang tidak ada artinya cinta. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita lihat kegiatan romantik. Nah, mari Bapak Ibu, ini yang sering terjadi di kelas kita. Bahkan saya juga pernah mengalami kasus ini. Coba kita berkolaborasi, kita berbagi praktik baik pengalaman bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan kasus ini. Ibu Ria, guru kelas 6 SD bermain, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Bu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Ada yang bisa membantu memberikan jawaban? Kira-kira kenapa ini Agus sering memaksa meminta makanan temannya? Kemudian, apa alasannya Agus ini sampai dia melakukan hal ini? Ada yang bisa berbagi? Bisa membantu saya menjawab dari studi kasus ini? Bapak Ibu? Oke, Ibu Wahidah, silakan. Ya, dari kasus yang dihadapi oleh Ibu Ria pada Agus ini kompleks ya, karena seperti dikatakan Pak Ki Hajar Dewantara, sentra pendidikan itu anak selama hidupnya akan tumbuh di 3 lingkungan selama hidupnya, dan itu merupakan sentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi anak ini mungkin dari keluarganya bisa saja sebagai guru dia mengidentifikasi dulu anak permasalahannya, bisa saja tidak diberi jajan oleh orang tuanya, dan bisa juga memang anak ini terbiasa meminta-minta, ya. Jadi seorang guru untuk saya pada kasus ini dia harus mendiagnosa dulu anak permasalahan dari rumah. Bagaimana anak ini di rumah? Dia tentunya harus berkomunikasi dengan orang tua. Ya, nanti setelah di lingkungan keluarganya sudah diketahui, oh si Agus ini mungkin tidak diberi jajan, atau mungkin memang meskipun diberi jajan orang tuanya tapi suka meminta, baru dilakukan tindak lanjut. Oke, terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk teman kita. Wah, kita cukup memahami mendalam analisisnya ya. Baik, ada teman lain bisa membantu Ibu Wahidah untuk menganalisis kasus ini? Silakan teman-teman untuk membantu saya menganalisis kasusnya daripada si Agus ini.
Jadi seringkali kita dapatkan ya di dalam kelas anak yang memajak-majak temannya makannya. Ada? Bisa Ibu Sunardi? Dibantu saya kasih mic. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kasus guru kelas 6 Ibu Ria dengan siswa yang bernama Agus yang selalu minta bekal makan siang pada temannya. Dari jawaban Ibu Wahida, saya hanya menambahkan bahwa siswa si Agus, kita sebagai guru itu menginterogasi apa penyebab dari si siapa Agus minta makanan pada temannya. Bisa saja tadi kata Ibu Wahida, dari situ tadi sudah dikatakan Bu Wahida, kita interogasi. Kemudian dari saya sebagai guru menasihati si Agus supaya jangan membuat suka meminta bekal kepada temannya. Usahakan dari rumah membawa bekal yang disiapkan oleh orang tuanya. Ya, demikian. Baik, ada dua analisis dari Bu Wahida dan Ibu Sunardi, dan itu cukup membantu kita Bapak Ibu untuk menjawab kasus ini. Dan apakah kasus ini pernah terjadi di kelas Bapak Ibu? Ada yang pernah mengalami hal seperti ini? Pernah ya? Baik. Kita lihat. Nah, kita lihat dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Tadi saya katakan ada berapa Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Ya, baik. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Berarti apa ini? Ya, kasih boleh. Kemudian teman Agus, jadi perhatikan Agus. Apa yang terjadi di sini? Love, kasih sayang. Ada kasih sayang di sini. Meskipun dia tapi dia tetap kasih Agus. Ya, kita lanjut. Yang ketiga, Agus ini sampai membantu teman-temannya, dia merasa mempunyai power, mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan. Dia merasa hebat. Ini yang coba dipenuhi Agus dalam dirinya. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal itu terus, Bapak Ibu. Jadi dia ingin kebutuhan kebebasannya itu terpenuhi. Ya. Kemudian kita lihat Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang dia fun gitu. Dia merasa happy ketika melihat temannya itu menderita. Ya, dia merasa bahagia ketika temannya itu merasa tertekan. Ketika temannya merasa takut, dia yang merasa enjoy. Ya, kebutuhan temannya dia merasa terpenuhi, Bapak Ibu. Baik. Kita masuk pada studi kasus yang kedua, Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Nah, ini yang sering terjadi. Sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Ya, ini mungkin sering kita lakukan ya. Menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa. Melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya ya. Pertanyaan pemantiknya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Baik, saya coba kasih Ibu Rostia, kenapa sampai memilih tidak? Ya, terima kasih. Saya tidak setuju karena Pak gurunya itu
jangan juga permalukan siswa di depan teman-temannya. Seharusnya guru itu menenangkan dulu, baru melanjutkan apa yang dia mau jawab. Saya paham, ya Pak. Terima kasih Ibu Rustia atas semuanya. Kita lanjut pada pertemuan yang kedua. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Rifa itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa sampai hukuman? Coba Ibu Alfi, kita kasih kesempatan. Ada yang jawab dari konsekuensi? Kita dengar sebentar. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap IPA itu merupakan sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Karena hukuman itu sifatnya tiba-tiba. Nah, sedangkan konsekuensi itu adalah dampak dari pelanggaran peraturan tertulis yang telah nyata. Itu bedanya. Jadi kalau menurut saya di sini kan tidak ada itu kayaknya di situ peraturan bahwa misalnya satu, kalau sementara belajar harus begini gitu kan, konsekuensinya begini. Ini karena tindakan Pak Seno itu ada tindakan yang tiba-tiba, ada itu atas pikirannya Pak Seno sendiri, ini merupakan hukuman. Baik, ada yang mau Kaira coba dulu aku di grup Kaira belum pulang di rumah. bisa berikan? Boleh? Bantu saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertanyaan kedua, Kak Ibu Livi. Ya, boleh. Satu juga boleh, dua juga boleh. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, kurang lebih tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Alfi, ya. Boleh sebuah hukuman karena di situ walaupun si IPA itu belum menguasai pelajaran matematika, tapi setidaknya dia perhatikan apa yang sudah Pak Seno terangkan atau ajarkan, sehingga maksudnya dari belum menguasainya itu dia belajar untuk sedikit-sedikit untuk menguasai. Kemudian apakah itu konsekuensi? Ya, saya rasa kalau konsekuensi itu sebelum menjadi suatu hukuman berarti ada sesuatu yang kita sudah sepakati bahwa apabila nanti ada hal-hal tertentu kalau tidak dilakukan berarti akan dikenakan suatu hukuman. Ya, jadi maksudnya konsekuensinya juga yaitu harus dilaksanakan karena dia tidak ketika pelajaran matematika entah kemana perhatiannya. Ya itu saja. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah membantu saya menganalisis kasus ini. Ini agak buram ya. Kita lihat di mana posisi disiplin, di mana restitusi apa saja poin-poinnya, di mana kalau dia konsekuensi itu apa saja. Ini jelas ya Bapak Ibu atau tidak? Atau hukuman? Fokusnya ini babnya atau bagaimana? Memang agak ini ya, agak buram. Saya juga ini. Kita ada di sebelah ini Bapak Ibu, ada hukuman, sanksi dan konsekuensi. Ini ada tabelnya Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, itu masuk di hukuman. Kemudian kita lihat kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ini nanti saya Bapak Ibu karena memang agak buram ya sekarang. Nah, kita lihat. Begini. Baik, kita masuk di motivasi. Seperti yang dijelaskan tadi di awal oleh teman kita Ibu Alfi, bahwa motivasi itu ada dua, ada dari dalam dan ada yang berasal dari luar. Motivasi setelah kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, sebentar kita akan diskusikan ini. Kemudian masuk pada motif kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, motivasi ini dari ini termasuk eksternal. Nah, biasanya kita di dalam kelas
Anak-anak, kalau kita meminta sesuatu anak-anak, mana yang lebih cepat direspon anak-anak? Ketika kita menjanjikan sebuah hadiah atau kita hanya sekedar anak-anak, siapa yang bisa dapat nilai 100, guru kasih hadiah 50.000. Kira-kira anak-anak itu akan berusaha atau tidak? Kira-kira apa alasannya sampai dia ingin sekali? Apa motivasinya untuk melakukan itu? Ada yang bisa membantu saya? Ingin dapat, berarti yang dikejar apa ya? Hadiahnya, ya. Berarti motivasi yang lahir itu dari dalam atau dari luar? Dari luar. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan menjadi orang yang seperti apa. Jadi, motivasi dalam diri, seperti dijelaskan teman kita itu adalah dorongan dari dalam dirinya sendiri. Tanpa iming-iming, tanpa hadiah, dia mempunyai keinginan atau motivasi dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Nah, kita lihat. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Di pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu untuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sebentar kita lihat. Ada juga yang hukuman. Ya, sebentar kita lihat Bapak Ibu. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sangat ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Ada yang mengatakan hukuman, ada yang konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kita lihat Bapak Ibu. Ada jawabannya ya. Nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu masuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja itu konsekuensi. Berarti sebelumnya ada kesepakatan kelas ini. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker itu termasuk apa? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu masuk apa? Nah, kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman itu termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah itu hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu termasuk hukuman. Baik, kita berbicara masalah penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita atau saat anak kita sebagai guru menjanjikan hadiah berulang kali kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Menurut pakar Alkitab ya. Nah, kita lihat kegiatan pemantik Bapak Ibu. Bisa dibaca Bapak Ibu? Boleh dibaca ya. Kalau ada yang sudah selesai, boleh dibantu saya mendapatkan jawabannya studi pemantik ini, kasus ini. Ibu Anas kelas 2 SD mendapatkan masalah. Saya baca ya.
Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan kelas. Ini biasanya Bu Sunar bisa perhatikan, sering ini. Kelas 1, 2 ini, ya. Dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu. Karena itu, Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir dengan cepat supaya anak-anak ini tenang. Dia mengandalkan stiker bintang. Nah, setiap muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu dapat bintang dari ibu guru. Sebagian besar murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi dan antri di pintu. Sampai pada suatu saat Ibu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heri. Pak Heri tidak mengetahui tentang stiker bintang itu. Nah, ini guru pengganti ini. Dan benar saja pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Kira-kira tadi Ibu Anas ini supaya anak-anaknya tertib, dia kasih stiker bintang. Siapa yang rapi? Ini biasa kita lakukan ini. Saya juga pernah melakukan. Ibu guru kasih stiker. Nah, tentu mereka terangsang kan? Nah, yang terjadi, misalnya Ibu Sunarni tidak masuk, kemudian datang saya menggantikan Ibu Sunarni, tidak tahu apa-apa tentang stiker bintang ini, akhirnya gaduh kembali. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Ada yang bisa bantu saya untuk menganalisa kasus ini, Bapak Ibu? Siapa? Bu guru kelas 1 yang biasa. Triknya bagaimana? Mana tadi setidaknya ayah. Coba bantu dulu saya, Bu guru kelas 1. Kira-kira apa yang terjadi? Terima kasih atas kesempatan yang sudah banyak diberikan kepada saya. Iya, di sini dari pokok masalah Ibu Anas yang kelas 2 melihat muridnya yang tidak tertib berdiri dan di depan pintu, dia memberikan iming-iming stiker bintang. Di sini saya sebagai guru kelas 1, saya tidak menjawab soal tadi itu. Apa namanya ya? Melihat masalah tadi ini, mungkin saja anak-anak karena melihat lingkungan atau situasi orang lain yang berada di pihak itu, mereka tidak akan patuh pada aturan yang sebelumnya diterangkan oleh Ibu Anas. Untuk itu berarti disiplin anak-anak yang diterangkan oleh Ibu Anas tadi ini berarti belum sepenuhnya ditanamkan pada diri siswa. Ya, itu saja. Jadi untuk lebih tertib lagi berarti penerapan stiker bintang oleh Ibu Anas itu harus terus-menerus barangkali dan bisa diterima apabila dikatakan dia sukses dalam menerapkan disiplin berdiri antri ini jika pihak lain atau orang lain yang masuk di dalam lingkungan tersebut dan tetap anak-anak tersebut melakukan disiplin yang seperti Ibu Anas terapkan. Baik, terima kasih. Saya tangkap ya. Jadi tinggal ini, mengapa sampai guru pengganti ini mereka tetap tadi dijawab oleh Bu Nani. Ada yang berbeda pendapat dengan Ibu Sunarni? Teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Sebentar kita lihat. Ini iming-iming. Berdasarkan kasus di atas, untuk murid kelas 2 bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas. Kira-kira apa motivasi sampai mereka mau antri, Bapak Ibu? Mendapatkan stiker bintang. Baik, sudah kita supaya teman-teman jawab dengar semua. Kira-kira mengapa? Apakah karena dorongan dari internal hati mereka, dari diri mereka, atau eksternal? Kalau membaca kasus tadi ya, yang memotivasi murid-murid kelas 2 itu dia bersedia antri, dia tertib, dia itu karena ingin mendapatkan stiker bintang. Jadi itu termasuk motivasi eksternal, ya, bukan dari diri sendiri. Itulah yang menyebabkan mengapa ketika ada guru lain masuk dan mereka tidak mendapatkan stiker bintang lagi,
mereka sudah tidak lagi termotivasi karena motivasinya dari luar. Ya termasuk tadi stiker bintang, hadiah, penghargaan dan sebagainya. Terus apa lagi? Udah. Yang kedua, adakah cara lain kira-kira menurut Ibu? Nah, cara lain ya, kalau menurut saya cara lain itu berarti kita harus tanamkan untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang harus kita tanamkan pada anak-anak, disiplin diri, motivasi internal dari dalam diri. Kenapa sih disiplin itu perlu kayak begitu? Pentingnya disiplin Dari dalam diri, itu yang harus ditanamkan dulu sehingga meskipun tidak ada penghargaan, tidak ada lagi hadiah, mereka akan tetap disiplin. menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Alfi, Ibu Sunatni. Terima kasih. Tadi sudah berbagi praktik baik. Ini masalah motivasi ya. Kita pindah. Menurut Angkon, sebenarnya memberikan penghargaan atau iming-iming itu bagus, tetapi mempunyai dampak jangka pendek dan jangka panjang, ya teman-teman. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan karena bisa jadi ada siswa yang iri pada siswa yang lain. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini sudah di studi kasus Bapak Ibu ya. Penghargaan mematikan kreativitas anak didik kita. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ketujuh, penghargaan bisa menjadi penghukum. Jika anak-anak itu tidak lagi mendapat juara, dia akan menghukum dirinya sendiri. Kemudian memotivasi dari dalam diri itu penting untuk intrinsik Bapak Ibu. Sekarang kita masuk bagaimana hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana hukuman, konsekuensi, dan restitusi saling berhubungan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam hal ini akan diperkenalkan program disiplin yang namanya restitusi. Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat posisi kita selama ini menjadi guru. Ada mungkin yang sudah 20 tahun menjadi guru, ada mungkin yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Kira-kira kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Apakah kita posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, ataukah kita di posisi teman, ataukah kita di posisi pemantau Bapak Ibu, ataukah kita posisi manajer? Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ini yang harus kita tahu Bapak Ibu. Kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Ya, apakah kita masuk penghukum, membuat rasa bersalah, atau kita posisi sebagai teman, pemantau atau manajer? Baik, kita lihat. Untuk mengetahui posisi kita itu di mana, mari kita lihat petanya. Ini pernyataan-pernyataan. Ini siapa yang menyatakan? Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini biasanya kalau anak-anak membuat kesalahan kita biasa kamu mengatakan, kamu ini, kamu lagi. Sebenarnya guru kecewa sama kamu. Nah, siswa akan merasa bersalah ketika kita berada di posisi ini. Kemudian kamu tidak pernah mendengar apa melakukannya. Biasanya tanpa ulas kita cakap, kamu lagi buat ini lagi. Nah, tanpa kita sadari kita berada di posisi penghukum Bapak Ibu. Kemudian, ayolah nak, lakukan demi ibu. Nah, ini kita bertindak sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini masuk posisi kontrol pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Bapak Ibu, biasanya ini sudah posisi kepala sekolah. Ya, baik. Kamu selalu yang paling terakhir, itu posisi penghukum. Baik, saya ingin Bapak Ibu setelah tadi menyimak sekilas, saya ingin Bapak Ibu menuliskan posisinya selama ini berada di mana. Semua posisi. Ada kertas dulu. Semua sudah dilakukan. Baik. Silakan Bapak Ibu dituliskan di mana sebenarnya posisi Bapak Ibu. Kemudian akan di depan kita lihat apakah perlu manajer. Ya, sesuai yang Bapak Ibu lakukan.
Apakah sekarang sudah berada di posisi yang diinginkan? Silakan Bapak Ibu tuliskan posisi Bapak Ibu, kemudian tampilkan di depan, kita lihat sama-sama. Kembali yang tadi. Ini sama kita merefleksi diri kita Bapak Ibu ya, selama menjadi guru. Kira-kira dari 5 ini kita berada di posisi mana? Apakah kita guru termasuk membuat merasa bersalah? Atau kita termasuk guru yang penghukum? Apakah kita termasuk guru yang bertindak sebagai teman? Apakah kita guru sebagai pemantau? Apakah kita berada di posisi manajer ya Bapak Ibu? Yang sudah boleh ditempelkan di depan atau dikasih pakai aja. Sudah Bapak Ibu ditempelkan setelah. Supaya kelihatan pesertanya itu lebih dari 10. Susah kan? Baik, kita bacakan ya hasilnya. Susah karena dia apa kamera depan. Penghukum, aduh saya lupa tadi suruh tulis nama ya, dengan tanpa nama. Penghukum, selamat Ibu. Pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah, penghukum teman pemantau. Kemudian penghukum pemantau, ya sudah ada manajer. Siapapun ini berarti sudah siap jadi kepala sekolah ini. Ya kepala sekolah lah. Manajer. Bagaimana kalau bisa menyelesaikan masalah ini? Baik, kita lihat. Kadang saya sebagai penghukum, kadang pemantau, dan sudah mulai sering sebagai manajer. Berarti berproses menjadi pemimpin pembelajaran ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dari sini kita bisa tahu bahwa posisi kita di mana Bapak Ibu guru ya. Nah, kalau sudah ada yang menuliskan manajer berarti dia sudah siap menjadi kepala sekolah. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita lihat posisi kontrol guru. Dan jelas ini pertanyaan Bapak Ibu. Baik, dimana kalau peran kita sebagai seorang guru adalah bagaimana menjadikan seorang anak yang merasa gagal itu menjadi sukses. Jadi di sini sebenarnya bisa kita lihat peta konsepnya untuk menjadikan dari yang gagal siswa yang gagal menjadi siswa yang sukses. Baik, kita masuk pada keyakinan kelas. Dari beberapa poin yang kita bahas tadi di depan Bapak Ibu, semua sebenarnya dari sini. Apa yang akan kita pilih di sini? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Kosen, suatu keyakinan adalah lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Pertanyaan pemantik Bapak Ibu, apakah sama peraturan dengan keyakinan? Yang keyakinan kelas? Sama atau tidak? Yang jawab sama tolong angkat tangan. Tidak. Peraturan dan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu sama atau tidak? Yang bilang sama boleh angkat tangan, boleh memberikan penjelasan, dan yang bilang tidak boleh berikan juga saya penjelasan.
Bagaimana Bu Wahida? Boleh memberikan saya penjelasan peraturan dan keyakinan kelas? Coba tadi. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya berbeda ya antara keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu biasanya kita susun, kita buat dengan anak-anak siswa kita. Kalau untuk saya ya, kalau peraturan itu biasanya dari guru yang buat gitu. Jadi anak-anak kalau peraturan itu kayaknya bersifat memaksa ya. Kalau untuk saya, kalau keyakinan itu kita menyusunnya sama-sama dengan anak-anak, dengan bagaimana supaya anak-anak senang, guru juga senang. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ada yang bisa membantu saya, Bu Alfi, bagaimana pemahaman Ibu tentang keyakinan dan peraturan? Terima kasih. Kalau peraturan dengan keyakinan, peraturan itu memiliki konsekuensi. Ya. Peraturan itu bisa saja dibuat bersama antara guru dengan murid. Nah, itu juga peraturan. Tetapi yang jelas peraturan itu dia memiliki konsekuensi. Nah, ada sanksi yang juga jelas. Ada peraturannya, ada sanksinya, ya, ada konsekuensi. Kemudian untuk kemudian ini dari struktur bahasanya juga. Kalau peraturan itu bisa saja menggunakan bahasa negatif. Misalnya tidak boleh, jangan, itu bisa digunakan. Untuk keyakinan kelas itu tidak menggunakan kalimat yang negatif. Dia hanya berupa frase. Misalnya ini diambil dari nilai-nilai kebajikan universal, di mana yang sudah kita yakini bersama terlepas dari perbedaan agama, ras maupun bangsa. Ya, jadi misalnya kayak kelas itu seperti saling membantu, kemudian menghormati, kemudian saling menyayangi, seperti itu kalau keyakinan ya. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu panjang kalimatnya. Kasih. Jawaban dari dua orang ini yang luar biasa, Bapak Ibu ya, tentang keyakinan dan peraturan. Dan itu sudah cukup jelas dijelaskan oleh teman kita Ibu Wahida dan Ibu Alfi. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, untuk menciptakan apa yang kita inginkan, maka ada 3 yang harus kita genjot Bapak Ibu ya. Kalau istilah apa ini dalam pendidikan, kalau saya biasa kita genjot atau kita pacu Bapak Ibu ya, adalah kita bisa menciptakan lingkungan yang positif untuk bisa menciptakan ini. Di bawah ini harus terpenuhi Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, kita lihat perbedaannya Bapak Ibu antara peraturan dan keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang ingin dituju. Ya, bisa dilihat jelas Bapak Ibu? Bisa. Ya, ini bisa kita lihat, kita baca. Kalau tadi Ibu Alfi tadi mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan kalimat negatif, kita lihat di sini. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Ada perbedaan kan Bapak Ibu? Ada. Ya, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen dan tujuan berkomitmen. Kemudian bisa dilihat Bapak Ibu di sini ya. Kita lanjut. Baik. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas, di mana dia lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan universal seperti tadi dijelaskan oleh teman kita. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, diusahakan memang seperti tadi Bapak Ibu. Dalam diskusi kita saling menghormati dan menghargai dalam ruang diskusi. Saat teman berbicara, maka teman yang lain bisa memperhatikan. Nah, biasanya kalau peraturan kelas, ketika teman berbicara dilarang teman lain untuk berbicara atau ribut, ya ada kata dilarang. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan
curah pendapat. Ini tadi yang dikatakan oleh Bu Wahida. Kalau tadi peraturan itu bukan satu orang, kalau keyakinan kelas semua dilibatkan, ya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, kita libatkan siswa. Jadi bukan hanya guru yang membuat, tetapi seperti kata Ibu Wahida, kita libatkan semua siswa dalam kelas untuk mencurahkan pendapatnya, untuk terbentuk suatu keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jika kita sudah membuat keyakinan kelas itu, kita lihat kembali, kita review kembali, Bapak Ibu. Kemudian setelah keyakinan kelas kita selesai, kita tempel di pojok. Biasanya anak-anak rentan melakukan pelanggaran karena tidak mudah untuk menghafal keyakinan kelasnya. Tetapi kalau kita pajang di satu pojok, lama-kelamaan siswa lewat baca, keluar baca, masuk dia baca, itu tertanam dalam dirinya. Itulah pentingnya keyakinan kelas itu ditempel di dalam satu ruang kelas, entah di sudut atau di mana saja yang bisa anak-anak dalam berinteraksi mereka selalu lihat, oh ini keyakinan kelas. Jadi menumbuhkan mereka sadar bahwa mereka sudah yang membuat, nanti ada konsekuensi karena yang membuat mereka, bukan guru. Mereka yang terlibat membuat, maka ketika mereka melanggar, mereka paham konsekuensi yang harus mereka hadapi, Bapak Ibu, ya. Nah, ini salah satu dokumentasi saya ketika menerapkan kemarin keyakinan kelas di kelasnya Ibu Fatin. Saya juga seperti Ibu Alvin tadi saya baca di sana, kadang berhukum, kadang bersalah, kadang dia bertindak sebagai manajer. Nah, memang berproses Bapak Ibu. Untuk melakukan perubahan itu kita butuh proses. Tidak mudah. Kalau pengajar praktis saya mengatakan, kalau kamu tidak bisa merubah satu kelas, maka rubahnya dulu satu orang temanmu. Jadi pelan-pelan Bapak Ibu, ya. Baik, kita masuk pada intinya itu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Tahapannya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, ketika anak-anak melakukan kesalahan, maka yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas siswa, kemudian kita validasi kesalahan yang mereka lakukan. Setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak. Makanya disebut dengan segitiga restitusi. Nah, kita lihat. Baik, kita lihat di sini Bapak Ibu, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Berada di validasi tindakan. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, jangan kita langsung tancap gas, Bapak Ibu. Begitu anak-anak kita langsung tancap main cuci perut, ya. Ada tahap yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Salah satu kalimat yang bisa kita gunakan ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Kemudian nilai-nilai apa? Ini di bagian keyakinan kelas. Kemudian yang pertama kita lakukan tadi adalah menstabilkan identitas. Nah, kalau anak-anak misalnya berbuat kesalahan atau melanggar keyakinan kelas, maka hal yang kita lakukan pertama adalah kalimat seperti ini bisa kita gunakan, Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kita masuk, kita validasi tindakannya. Alasan dia kita melakukan pelanggaran itu apa? Jadi jangan kita langsung justice, kita langsung berikan hukuman ke siswa itu. Tapi kita lakukan 3 langkah ini. Ya, kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita validasi tindakannya. Apa alasan dia sampai kira-kira melakukan itu? Nah, setelah kita tahu alasannya, maka kita menuju ke keyakinan kelas. Di
nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau, nah, kira-kira dari kira-kira kelas yang kamu ngambil itu yang mana? Nah, itulah pentingnya dalam di kelas itu ada namanya keyakinan kelas, ya. Nah, ciri-ciri segitiga restitusi ini ada 7. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan antara guru dan murid, bukan memperburuk, bukan menjadikan siswa dendam kepada gurunya, atau siswa tidak ingin melihat gurunya. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang mereka lakukan. Kemudian, restitusi cara yang terbaik fokus pada karakter. Dan yang terakhir, restitusi juga menguatkan dan mengembalikan siswa pada kelompoknya. Nah, kalau kita biasa langsung menghukum, biasanya itu anak-anak akan malu. Dan apa yang kita lakukan kepada mereka itu akan diingat sampai kapanpun, ya. Saya ambil contoh, saya kemarin ketika selesai memberikan Bapak Ibu itu saya juga memberikan kepada siswa 5 orang untuk menilai saya. Dan alangkah kagetnya saya, siswa yang saya bedakan kelas yang memberikan penilaian itu ada di poin 5 itu sama jawabannya. Saya bersuara keras dan lantang. Saya kaget. Nah, yang saya berikan ini pertanyaan di tempat yang berbeda. Kenapa bisa jawabannya sama? Saya panggil, saya tanya, karena saya mau ikuti sebenarnya ini jawaban siswa bukan jawaban guru, tidak mempengaruhi kelulusan saya. Ternyata kata beliau tidak, itu untuk evaluasi saya. Dan setelah saya tanya, ternyata anak-anak itu paling takut kalau saya marah, katanya suara saya itu membesar. Makanya saya kaget, akhirnya saya bisa introspeksi, saya tahu dari situ saya bisa tahu kekurangan saya, ya Bapak Ibu. Sekali-sekali lakukan umpan balik dengan siswa Bapak Ibu. Kita lihat tahapan daripada menstabilkan identitas yang saya jelaskan atau kita sebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama, dalam menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kalimat yang bisa digunakan ya Bapak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu kita berikan solusi Bapak. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian kita validasi. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan anak itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah kita sampai di tahap validasi, kita masuk di keyakinan. Menanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Yang saya hormati, sampailah kita di penghujung. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini bisa kita praktikkan dalam kehidupan pembelajaran kita. Terima kasih. Jadi itu dia ya Bapak Ibu, tujuan kita menyampaikan materi hari ini. Sebenarnya materi saya ini cukup panjang, tapi saya melihat tadi malam saya lihat hari Jumat, hari ini maka saya tes sedemikian mungkin supaya ini, karena memang materi ini memang paling padat Bapak Ibu. Makanya saya kemarin pada cara tugas ini saya bersyukur mempunyai teman-teman tim SD1 yang begitu mensupport temannya ketika salah satu temannya mempunyai tugas itu. Tidak ada yang keberatan ketika saya minta bertanya, ketika saya bersyukur berada di lingkungan keluarga SD1. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga saya bisa menyelesaikan pendidikan saya seperti Ibu Alvin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.